Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 3. Wu Chen diculik. Apa maksudmu saudari Yu? Sudah jelas kalau dia bukan manusia. Ucap Chungli tidak senang terhadap Yu Yun yang berdiri di depan Wu Chen. Teman wanita Yu Yun yang tempo hari bersama di kota menepuk pundak Chungli. Dia, penduduk kota Kingsui. Kau tentu pernah mendengar tentang iblis kecil yang tinggal di kota, bukan? Dialah yang dimaksud oleh orang-orang. Apa kau yakin saudari Xie Lian? Kalau dipikir-pikir kau penduduk asli di kota. Tapi, Chungli terlihat kurang yakin. Namun, kemudian dia tertawa terbahak-bahak saat memperhatikan Wu Chen dengan seksama. Hahaha, apa-apaan dia itu? Aku baru kali ini melihat manusia seperti dia. Dia seharusnya berada di sirkus untuk pertunjukan. Pria muda itu terus tertawa keras hingga memegangi perutnya. Yu Yun menoleh ke arah Wu Chen yang terlihat tidak terpengaruh oleh ejekan Chungli. Apa karena dia sudah terbiasa diejek seperti ini? Pikir gadis itu dengan merasa kasihan. Wu Chen sangat terkejut saat Yu Yun memberi hormat. Terima kasih. Berkat dirimu aku berhasil terselamatkan. Aku Yu Yun pasti akan membalas budi baikmu. Ucap gadis itu sembari memperkenalkan diri. Tidak perlu nona, balas Wu Chen gugup. Aku hanya ingin membalas kebaikanmu tempo hari. Lagi pula aku tidak melakukan apapun. Itu tidak benar. Kalau kau tidak datang, jangankan membunuh monster. Bahkan beberapa dari kami sudah mati. Sudahlah saudari Yu, tidak perlu berlebihan. Tanpa bantuan iblis kecil ini kita pasti bisa membunuh monster gorila banteng. Murid sekte elang lain terlihat tidak senang dengan semua yang dikatakan oleh Yu Yun. Wu Chen hendak kembali ke seberang sungai, dia berjalan melewati murid sekte elang dengan kepala tertunduk. Kau akan kemana iblis kecil? Rui Yang, sedari tadi diam tiba-tiba saja berbicara saat melihat Wu Chen hendak meninggalkan mereka. Wu Chen refleks mundur selangkah saat melihat tatapan tajam dari Rui yang tengah bersiap dengan pedangnya. Bahkan jika kami terkena serangan telak monster tingkat 3 tidak akan selamat dengan mudah. Tapi lihat dirimu, kau bahkan hampir tidak terluka. Mendengar perkataan Rui, membuat keempat murid sekte elang tersadar. Selama beberapa waktu mereka teralihkan oleh wajah buruk Wu Chen. Bahkan Yu Yun sangat penasaran. Namun Wu Chen tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Aku tidak mengerti, mungkin karena tubuhku sudah terbiasa dipukuli. Omong kosong, kau kira kami bodoh hah? Wu Chen mulai ketakutan saat Rui mulai berteriak kasar padanya. Aku benar-benar tidak tahu, tubuhku memang sudah seperti ini. Saudara tidak perlu takut dengan kami hanya sedikit penasaran. Omong-omong, siapa namamu? Yu Yun maju dan berbicara. Dengan sedikit lebih pelan, namaku Wu Chen, dan aku benar-benar tidak mengerti dengan yang kalian maksudkan. Apa saudara Wu sudah berlatih untuk mendapatkan tubuh ksatria? Mendengar pertanyaan Yu Yun membuat Wu Chen semakin bingung. Jika kita saja tidak akan selamat, apa seorang yang baru memiliki tubuh ksatria akan mampu bertahan Yu Yun? Ucap Rui dengan sedikit kesal mendengar pertanyaan gadis itu. Chungli maju dan mengitari Wu Chen sembari mengamati tubuh pemuda buruk itu. Apa kau yakin tidak memiliki kristal monster di tubuhmu? Dia bertanya dengan raut penasaran, tetapi Xie Lian justru mengetuk dada pemuda itu dengan gagang pedang. Aku hanya bertanya, kalau dia punya pasti lebih bagus dari monster tingkat 3. Dia sudah tinggal di kota sejak bayi. Apa menurutmu dia seorang monster? Wu Chen akhirnya dibiarkan pergi begitu saja. Melihat pemuda itu bahkan tidak tahu apa itu tubuh ksatria membuat mereka tidak ingin bertanya lagi. Namun rasa penasaran tidak hilang dari benak mereka masing-masing. Terutama Rui yang tidak mengalihkan pandangannya saat melihat Wu Chen berenang melewati sungai. Dari tatapannya terlihat tidak senang dengan pemuda yang dijuluki orang-orang sebagai iblis kecil. Setelah kepergian Wu Chen, kelima murid sekte elang itu juga berjalan keluar dari hutan. Saudari Yun, bagaimana jika kita berkunjung ke rumah iblis kecil tadi? Aku sangat penasaran dengan dirinya. Yu Yun menatap Chungli yang berbicara di sebelahnya. Jangan berprasangka buruk denganku, aku yakin dia sudah menggunakan sumber daya untuk memperkuat tubuh. Mengajaknya untuk berburu monster sepertinya akan menyenangkan. Kenapa kau menganggap semua hal sebagai lelucon saudara Chung? Dia bahkan bukan seorang kultivator tahap pengumpulan ki. Bahkan murid sekte sekalipun tidak diizinkan berburu sebelum memasuki tahap kedua, ranah
Pemadatan Qi. Kalau kau tidak mau ikut ke tempat tinggalnya, aku sendiri yang akan pergi. Tidak, akan sulit untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Titik petik 2, bisik Chungli dan berjalan lebih dulu. Meninggalkan Yuyun. Mengenal baik sifat temannya, Yuyun hanya bisa menggelengkan kepala. Meski Chungli sering bercanda walaupun tidak lucu, tetapi pria itu selalu melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Keesokan hari, iblis kecil ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa mengangkat rusa sebesar itu hanya dengan kekuatan fisik saja. Chungli terkagum-kagum melihat Wu Chen memanggul rusa besar di pundaknya. Selagi bukan seorang kultivator, seharusnya bukan hal yang sulit bagi dia untuk membela diri saat ditindas orang-orang di kota. Murid Sekte Elang itu kemudian tampak memikirkan sesuatu. Yuyun dan Xie Lian yang berdiri di atas pohon bersama Chungli juga berpikiran sama seperti yang dikatakan Chungli. Tapi kenapa dia diam saja saat ditindas seperti itu? Pikir kedua gadis tidak mengerti. Walau aku tidak senang ikut dengan kalian ke sini, tetapi pemuda jelek ini benar-benar sangat misterius. Dia sudah membodohi seluruh kota dengan berpura-pura lemah. Xie Lian menimpali perkataan Chungli. Sebaiknya kita kembali ke sekte. Kita bisa dihukum berat jika membawa manusia biasa untuk berburu. Yuyun hendak turun dari pohon dan meninggalkan tempat itu. Tetapi gerakannya terhenti saat dia melihat Xie Lian menunjuk ke arah Wu Chen berada. Pria bodoh ini apa yang dipikirkannya? Yuyun berdecak kesal saat melihat Chungli sudah membekap mulut Wu Chen dan menarik pemuda itu kembali ke dalam hutan. Rusa buruan Wu Chen terjatuh dan tergeletak begitu saja. Hanya suara gumaman yang keluar dari mulut pemuda yang tengah diculik itu. Tangannya berusaha menggapai sesuatu, hingga berhasil bertahan dengan menggenggam pohon kecil. Hahaha, iblis kecil, kau benar-benar lebih kuat dari manusia dengan tubuh ksatria. Chungli yang tertawa kesenangan berhenti menarik tubuh Wu Chen saat Yuyun datang dan memarahinya. Saudara Wu, kau tidak apa-apa bukan? Aku minta maaf atas nama saudara Chung. Yuyun berkata dengan sedikit lembut karena melihat raut ketakutan di wajah pemuda itu. Chungli, apa otakmu sudah rusak karena melawan monster gorila banteng kemarin? Aku tidak rela dihukum oleh sekte jika ketahuan menculik manusia biasa. Kali ini Xie Lian yang berbicara dengan kasar pada Chungli yang bahkan tidak memperdulikan perkataan kedua rekan wanitanya. Iblis kecil, rusa itu tidak terlalu berharga. Bagaimana jika kau ikut kami berburu monster? Iblis, dengan itu kau bisa dapat lebih banyak emas. Bahkan aku berjanji akan membantumu membuka jalur meridian untuk menjadi kultivator seperti kami. Chungli, Yuyun ingin memperingatkan pemuda itu untuk menjaga perkataannya. Aish, kalian para wanita cerewet sekali. Coba kalian pikir baik-baik, wajah dan kulitnya mungkin bisa seperti manusia normal jika dia memasuki ranah kultivasi. Bagaimana iblis kecil, apa kau tertarik? Chungli bertanya dengan mendekatkan wajahnya pada Wu Chen, namun tindakannya membuat pemuda itu mundur beberapa langkah. Apa kau tidak ingin wajah dan tubuhmu seperti manusia normal? Tidak akan ada lagi orang yang akan menindas karena rupamu itu. Yang paling utama kau bisa mendapatkan banyak wanita-wanita cantik nantinya. Chungli mengangkat kedua alisnya beberapa kali dengan ekspresi membujuk untuk mendapat persetujuan. Wu Chen, melihat Wu Chen terlihat kebingungan, Yun mendekat untuk berbicara. Kau tidak harus mendengarkan orang ini. Tidak ada jaminan tubuhmu berubah menjadi normal. Lagi pula, monster-monster di dalam sana sangat berbahaya bagi manusia biasa. Wu Chen sebenarnya tidak terpikat dengan bujukan untuk menjadi kultivator. Dia lebih tertarik dengan banyaknya koin emas yang dikatakan oleh Chungli, karena dia membutuhkannya untuk biaya pengobatan Nenek Ning. Sedangkan tubuhnya dia sudah tahu tidak mungkin dapat dirubah lagi. Apa aku benar-benar akan mendapat banyak emas? Wu Chen menatap Chungli dan berharap yang dikatakan pemuda itu bukan hanya senandung merdu pengantar tidur. Chungli hanya mengangguk-angguk beberapa kali karena sepertinya Wu Chen sedikit tertarik. Lalu Wu Chen memberikan anggukan tanda persetujuan. Apa kau tidak mendengar penjelasanku? Di dalam sana sangat berbahaya, mungkin kita bisa bertemu dengan monster iblis yang lebih kuat dari gorila banteng. Yuyun benar-benar tidak menyangka jika Wu Chen termakan oleh bujukan Chungli. Sementara Chungli melompat-lompat seperti orang gila karena kegirangan. Dia sangat percaya walau manusia biasa,
tetapi Wu Chen pasti mampu menangani monster tingkat 1 atau 2. Lain lagi dengan si alien. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebenarnya dia tidak ingin ikut, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Yuyun sendirian bersama Wu Chen dan Chungli yang ceroboh. Sial, aku pasti akan mendapat hukuman dari tetua jika kami ketahuan membawa manusia biasa berburu monster. Pikir gadis itu dengan wajah lesu. Dengan napas memburu, Wu Chen berlari sekuat tenaga. Pemuda itu tengah dikejar oleh seekor monster belalang ekor pedang. Oh nenek, apa yang sebenarnya kulakukan? Dia berteriak dengan keras sambil terus berlari di antara pepohonan agar tidak tertangkap oleh monster iblis itu. Monster itu sesekali terbang dan memutar tubuhnya untuk menebas mangsa yang telah mengganggu menyantap mangsa sebelumnya. Swiss, brak, satu pohon langsung tumbang saat terkena tebasan dari pedang yang ada di bagian belakang. Monster itu, dalam kondisi normal, senjata pedang yang dimiliki oleh belalang itu akan terlipat dan tersembunyi di balik sayapnya. Ayo Chen, bawa makhluk itu ke dalam celah tebing. Chungli terlihat sangat bersemangat karena mereka berhasil memancing monster iblis tingkat 2. Dia dan si Lian sudah bersiap untuk menghabisi monster belalang dari atas, sedang Yuyun terlihat mengikuti pergerakan Wu Chen dan belalang untuk melindungi pemuda itu jika dalam bahaya. Wu Chen awas, Yuyun memperingatkan pemuda itu saat monster belalang mengeluarkan gelombang energi dari mulutnya, dan dia juga menebaskan energi pedang untuk menghancurkan serangan monster belalang dari samping. Blar, dua energi berbenturan di belakang pemuda itu, dia terlempar masuk ke dalam celah tebing, sedangkan monster tingkat 2 itu langsung terbang menghindari ledakan dan langsung menyerang Wu Chen. Monster itu berputar dan akan menebaskan ekor pedang ke arah Wu Chen yang hendak bangkit berdiri. Sekarang, Chungli memberi perintah pada si alien untuk bergerak bersamaan. Dua murid sekte elang itu melompat dari atas tanpa disadari oleh monster belalang. Tombak penikam jantung, ucap Chungli keras saat menikam monster belalang melewati punggung. Sementara itu si alien mengalirkan ki ke bilah pedangnya dan menebas pedang yang ada di ekor monster belalang. Suara gedebuk cukup keras saat monster itu jatuh tepat di depan Wu Chen yang sedang merangkak mundur. Saudara Wu, kau baik-baik saja? Tanya Yuyun dengan cemas dan membantu pemuda itu berdiri. Wu Chen tidak mendengar perkataan Yuyun. Dia masih larut dalam rasa kalut dan ketegangan yang masih ada dalam dirinya. Jantung pemuda itu berdegup kencang karena terpompa oleh adrenalin. Aku berhasil. Batin pemuda itu tidak percaya, ini adalah pengalaman pertama baginya. Semua perasaan campur aduk antara rasa takut dan kegembiraan. Hahaha, iblis kecil, kau benar-benar luar biasa, ini sesuai dengan perkiraanku. Jika kau sudah terbiasa memburu monster iblis, kurasa kita bisa menghadapi monster tingkat 3. Chungli benar-benar sangat senang. Sebenarnya, dia senang karena berburu bersama Wu Chen lebih menarik daripada bersama rekannya, murid-murid sekte elang. Tapi dia justru mendapatkan tatapan tajam dari kedua wanita yang ada di sana. Namun pria itu terlihat masa bodoh. Selain kristal roh, sayap dan pedang monster ini cukup berharga. Lihat iblis kecil, kau akan mendapat banyak uang dari makhluk ini. Bagaimana jika pedang belalang ini kita berikan untuk saudara Wu? Dia tidak punya senjata yang layak. Walau tidak terlalu kuat, setidaknya senjata ini termasuk tingkat 2. Chungli dan si alien mengangguk setuju. Tetapi Wu Chen justru menggelengkan kepala. Senjata itu tidak akan berguna di genggamannya karena dia tidak bisa bertarung. Seperti mereka, begitulah yang ada di pikiran pemuda itu. Ah, kau ini kenapa pendiam sekali? Sedari tadi hanya mengangguk dan menggeleng saja, ucap Chungli yang merasa Wu Chen terlalu pendiam. Apa yang kau harapkan? Dia tidak terbiasa dekat dengan orang lain dan hanya mendapat perlakuan buruk. Si alien berbicara dengan ketus karena Chungli benar-benar tidak peka. Baiklah, sebaiknya kita kembali dulu. Hari sudah hampir gelap, besok kami akan mengantar bagianmu setelah semua benda-benda ini berhasil terjual. Sebaiknya kau pikirkan dulu perihal pedang hingga kita keluar dari hutan, ucap Chungli dan mengajak yang lain bersiap pergi. Tanpa kelompok kecil itu sadari, ada dua kubu yang tengah memperhatikan mereka. Satu, seorang wanita tua yang terlihat sangat khawatir. Tentu saja dia adalah Nenek Ning yang mencemaskan cucunya. Tetapi melihat wajah Wu Chen yang terlihat bahagia dan memiliki teman,
Membuat wanita tua itu sedikit lega. Sebaiknya aku memikirkan ulang tentang apakah hal yang benar untuk dilakukan jika bocah itu membuka jalur meridiannya untuk berkultivasi. Batin Nenek Ning setelah berpikir cukup lama. Sedangkan kubu yang lain adalah Rui dan seorang rekannya. Apa kita akan melaporkan mereka pada tetua senior Rui? Tanya seorang murid wanita. Tidak perlu. Biarkan iblis buruk itu mengumpulkan banyak harta. Setelah itu, kau pasti mengerti maksudku bukan? Tanya Rui dengan tersenyum licik. Murid wanita itu mengangguk dan ikut tersenyum penuh arti. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.